warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Baik, pada kesempatan ini kita akan membahas materi tentang konsep dasar konseling populasi khusus ya. Konseling ini sangat penting bagi individu yang tergolong dalam populasi yang memiliki kebutuhan khusus ya, baik itu dalam aspek fisik, mental, sosial. Untuk itu mari kita pelajari lebih lanjut gitu ya, atau kita bahas bagaimana konsep dasar terkait dengan konseling populasi khusus. Baik, ini ada kurang lebih 6 pembahasan yang akan kita bahas ya dalam materi hari ini. Yang pertama yaitu terkait dengan konsep dasar konseling populasi khusus. Ini nanti mulai dari apa pengertian dari konseling populasi khusus, kemudian tujuannya apa, terus manfaatnya apa, begitu ya. Lalu karakteristik populasi khusus kita harus paham dulu gitu ya, kita harus mengerti dulu apa sih karakteristik dari populasi khusus itu, sehingga nanti kaitannya dengan pelaksanaan konseling untuk populasi khusus itu seperti apa gitu. Lalu prinsip-prinsip dasar konseling populasi khusus, jadi bagaimana prinsip-prinsip yang harus diperhatikan oleh konselor dalam konseling populasi khusus begitu. Lalu yang keempat, pendekatan dalam populasi konseling khusus. Ini pendekatan konseling maksudnya ya, pendekatan konseling apa saja yang digunakan dalam pendekatan dalam populasi khusus, konseling populasi khusus. Kemudian teknik konseling untuk populasi khusus, jadi nanti ini berkaitan dengan tadi ada pendekatan, lalu tekniknya apa gitu ya. Kemudian tantangan dalam konseling populasi khusus. Kita masuk ke yang pertama terkait dengan konsep dasar konseling populasi khusus. Kita awali dengan pengertian dari konseling populasi khusus terlebih dahulu gitu ya. Apa sih makna dari konseling populasi khusus gitu ya. Jadi konseling populasi khusus ini adalah diartikan atau didefinisikan sebagai proses bantuan yang difokuskan untuk membantu individu-individu yang tergolong dalam kelompok yang memiliki keterbatasan akses terhadap pelayanan umum, seperti mereka yang menghadapi tantangan fisik gitu ya, mental, sosial, atau emosional. Nah, populasi ini membutuhkan pendekatan khusus untuk mencapai kesejahteraan personal, sosial, psikologis, dan vokasional gitu. Jadi namanya saja sudah populasi khusus ya, jadi artinya subjek atau orang-orang yang dikonselingi itu adalah orang-orang yang memiliki keterbatasan gitu, atau disabilitas istilahnya begitu ya. Nah, ini bisa saja keterbatasannya ini misalnya berkaitan dengan fisiknya gitu ya, cacat fisik, atau berkaitan dengan mentalnya, atau berkaitan dengan sosial atau emosionalnya begitu. Jadi konseling populasi khusus ini secara garis besar gitu ya, bantuan yang diberikan kepada orang-orang atau kelompok tertentu yang memiliki keterbatasan. Apa bedanya dengan konseling umum begitu ya? Mungkin teman-teman kalau sudah mempelajari gitu ya konsep bimbingan dan konseling gitu ya, untuk kalau konseling umum itu sasarannya adalah orang-orang yang normal bermasalah begitu. Jadi ya secara fisik mereka normal gitu ya, secara mental mereka normal gitu, secara sosial dan emosionalnya juga normal gitu. Artinya tidak memiliki keterbatasan gitu ya. Itu perbedaan antara konseling khusus dan konseling umum gitu. Konseling populasi khusus dan konseling pada umumnya begitu. Jadi untuk target atau subjek yang atau kliennya gitu ya. Ini kan tadi dikatakan proses bantuan yang difokuskan untuk membantu individu yang tergolong memiliki keterbatasan akses gitu. Nah, kalau untuk yang umum artinya mereka normal gitu ya, namun bermasalah gitu. Artinya ya bermasalah ini dalam artian mereka membutuhkan bantuan dari ahli untuk menyelesaikan permasalahan itu tadi begitu. Kemudian untuk tujuan utama dari konseling populasi khusus ini adalah untuk membantu individu dalam kelompok tersebut untuk menjalani kehidupan yang lebih baik dan produktif gitu ya. Jadi pada intinya tujuan utamanya itu adalah ya untuk membantu bagaimana individu itu bisa
menjalani kehidupan yang produktif lebih baik gitu ya, walaupun mereka memiliki keterbatasan begitu. Terus kemudian untuk beberapa tujuan spesifik atau khusus, yaitu yang pertama membantu individu untuk mencapai kebahagiaan pribadi dan harmoni dengan diri sendiri. Nanti kita bahas ya bagaimana karakteristik populasi khusus itu, sehingga di sini dijelaskan kenapa tujuannya itu mencapai kebahagiaan pribadi dan harmoni dengan diri sendiri gitu. Kemudian membantu individu berperan aktif dalam kehidupan sosial dan menjadi anggota masyarakat yang produktif gitu ya. Walaupun mereka memiliki keterbatasan, artinya mereka masih bisa berpartisipasi dalam masyarakat gitu ya, bisa menjadi anggota masyarakat yang produktif begitu. Kemudian membantu individu mengatasi stigma sosial yang sering kali melekat pada populasi khusus. Ya, nanti kita bahas lebih lanjut ada stigma-stigma apa sih terkait dengan populasi khusus gitu. Nanti kita bahas lebih detail di karakteristik konseling karakteristik populasi khusus, sorry. Oke, kemudian ini manfaatnya. Apa manfaat dari konseling populasi khusus gitu ya. Jadi ya manfaatnya ini tentu saja mencakup meningkatkan kesejahteraan emosional, psikologis, dan sosial klien gitu ya, serta meningkatkan integrasi sosial dan mengurangi stigma yang melekat pada kelompok populasi khusus itu. Misalnya stigmanya adalah orang-orang yang memiliki keterbatasan secara fisik misalnya gitu ya, atau memiliki keterbatasan ya ini ya, orang-orang yang dalam populasi khusus ini kita tuh sering berstigma gitu ya, stigma kita tuh bahwa mereka tuh nggak mampu, mereka tuh harus dilayani, mereka tuh harus dibantu, dalam artian mereka tidak dimandirikan gitu, padahal seharusnya kita tidak berpikir seperti itu gitu ya. Mereka bisa berkembang sesuai dengan kapasitasnya mereka begitu, sehingga mereka bisa mandiri, mereka bisa tetap produktif begitu. Kemudian secara spesifik gitu ya, ini ada manfaat individu dan secara individu dan manfaat secara sosial begitu ya. Untuk manfaat secara individu ini konseling populasi khusus ini bisa bermanfaat untuk meningkatkan kemampuan individu dalam mengelola stres dan menghadapi masalah hidup. Ini juga berkaitan dengan bagaimana karakteristik dari orang-orang yang memiliki keterbatasan begitu. Jadi ya mereka tetap bisa mampu untuk bagaimana mengelola stresnya gitu ya. Terus mereka mampu menghadapi masalah hidup tadi. Kalau sebelumnya tadi dikatakan mereka mampu meningkatkan kesejahteraan emosionalnya, psikologisnya gitu ya, dan sosial dari klien atau individu itu tadi gitu. Kemudian meningkatkan rasa percaya diri dan kemampuan adaptasi individu. Dulu untuk manfaat sosial ini bisa mengurangi stigma dan diskriminasi yang dialami oleh individu dalam populasi khusus. Kemudian meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya inklusivitas dan dukungan bagi kelompok rentan gitu. Jadi nanti dalam populasi khusus ini kan juga ada banyak nanti ya, setiap pertemuan kita akan bahas, misalnya untuk minggu depan itu untuk anak yang berkebutuhan khusus gitu, terus nanti ada yang di panti sosial begitu ya. Nah masing-masing untuk kelompok sosialnya itu kan memiliki kebutuhannya masing-masing gitu, jadi nanti kita detailkan, kita bahas lebih lanjut lagi gitu ya. Nah tapi pada intinya untuk manfaat sosial ini stigma-stigma tadi yang terbentuk di dalam masyarakat terhadap individu dalam konteks populasi khusus gitu ya, itu bisa dikurangi begitu. Terus kemudian kita bisa meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya inklusivitas dan dukungan bagi kelompok populasi khusus ini gitu. Oke, selanjutnya prinsip-prinsip dasar konseling populasi khusus ini ada 4 ya. Prinsip-prinsip dasar dari konseling populasi khusus. Yang pertama yaitu empati. Jadi prinsip-prinsip dasar dari pelaksanaan konseling populasi khususnya harus dilandasi oleh empati gitu ya. Empati ini maksudnya apa gitu ya. Nah, empati ini dalam pelaksanaan konselingnya ini konselor harus memahami perspektif dan pengalaman unik dari klien. Jadi empati ini sangat penting dalam membangun hubungan terapeutik yang kuat dalam pelaksanaan konseling itu sendiri gitu ya. Jadi ya sebelum pada saat pelaksanaan konseling atau dalam melakukan konseling populasi khusus, prinsip dasar yang harus dimiliki oleh seorang konselor itu adalah empati. Jadi konselor itu mampu memahami bagaimana
perspektif atau sudut pandang dari klien itu tadi begitu. Karena kan ini kondisinya pasti akan berbeda dengan orang-orang yang normal begitu ya. Mereka akan punya perspektif yang mungkin sangat berbeda dengan orang-orang yang normal pada umumnya begitu. Karena kan ada tantangan tersendiri ya kalau untuk orang-orang yang memiliki keterbatasan atau dalam konteks populasi khusus gitu. Kemudian keadilan gitu ya. Nah, keadilan ini pada saat proses konseling gitu atau dalam konseling populasi khusus, konseling itu harus diberikan secara adil tanpa diskriminasi dan dipastikan bahwa semua klien itu menerima layanan yang setara gitu. Nah, misalnya contohnya dalam suatu sekolah begitu ya, ada seorang siswa dengan disabilitas belajar harus menerima pendidikan yang setara dengan teman sebayanya gitu. Jadi ya perlakuannya itu harus sama gitu. Walaupun metode belajarnya misalnya berbeda begitu ya, karena kan disesuaikan lagi dengan kebutuhan gitu. Tapi ya perlakuannya itu tetap harus adil. Adil itu dalam konteks kebutuhan orang-orang yang dalam populasi khusus itu yang seperti apa, yang normal itu seperti apa, itu harus tetap diberikan gitu. Konteksnya begitu ya, keadilan itu ya, bukan berarti misalnya materinya ini tapi cara mengajarnya sama, enggak, bukan metodenya yang sama gitu ya, tapi bagaimana kemudian guru bisa menyesuaikan antara metode pengajaran untuk orang yang populasi khusus dan anak yang populasi khusus dan anak yang normal begitu. Jadi sama-sama mendapatkan layanan yang setara, hanya saja ya tadi bukan diskriminasi namanya ya, tidak dibedakan begitu. Tapi mereka diberikan metode yang berbeda gitu. Kemudian yang berikutnya itu kerahasiaan. Nah, kerahasiaan ini maksudnya adalah setiap informasi yang diberikan oleh klien. Jadi dalam pelaksanaan konseling, saya pikir ini juga di konseling umum juga begitu ya, tidak hanya di konseling populasi khusus, tapi juga ini ditekankan dalam konseling populasi khusus bahwa kerahasiaan itu juga penting gitu ya. Jadi apapun informasi yang diberikan oleh klien itu harus dirahasiakan sesuai dengan kode etik konseling gitu. Jadi kita tidak boleh menyebarluaskan apa yang disampaikan oleh klien ke kita tanpa izin dan tanpa persetujuan dari klien gitu. Kemudian pendekatan yang digunakan dalam konseling populasi khusus ini sebaiknya itu holistik gitu ya. Holistik itu artinya menyeluruh begitu. Nah, dalam hal ini konselor harus mempertimbangkan aspek fisik, emosional dan sosial klien dalam proses konseling itu gitu. Nah, sehingga kalau pendekatannya holistik ini ya bisa saja konselor itu tidak bisa bekerja sendiri begitu ya. Artinya perlu pihak-pihak lain untuk membantu konselor dalam proses konseling gitu. Misalnya untuk anak-anak ABK di sekolah gitu ya, biasanya ada istilahnya shadow teacher ya kalau nggak salah gitu. Jadi ada guru pendamping juga begitu. Nah, dalam pelaksanaan pemberian konselingnya gitu ya, atau dalam memberikan layanan dalam bimbingan konseling, maka guru BK itu perlu bekerja sama juga dengan shadow teachernya tadi begitu. Jadi tidak bekerja sendiri begitu. Artinya banyak aspek-aspek lain yang dilihat. Aspeknya itu harus aspek yang holistik atau menyeluruh gitu, sehingga kita bisa mendapatkan informasi yang tidak setengah-setengah gitu ya, tapi informasinya itu komprehensif gitu mengenai konseli tadi atau mengenai klien tadi gitu, sehingga ya kita tidak bisa bekerja sendiri begitu. Baik, kita lanjut ke karakteristik populasi khusus ya. Dalam karakteristik populasi khusus ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan gitu ya. Itu yang pertama, atau ada beberapa poin, yaitu satu, kebutuhan fisik dan mental yang unik gitu ya. Nah,
beberapa individu dalam konteks populasi khusus ini memerlukan bantuan fisik atau penanganan medis khusus, misalnya seperti penyandang disabilitas fisik, atau memerlukan dukungan emosional dan mental seperti individu dengan gangguan mental gitu. Jadi intinya untuk karakteristik ini yang pertama yaitu bahwa populasi khusus ini seringkali membutuhkan bantuan baik itu fisik, medis, atau dukungan mental yang intensif gitu. Misalnya individu dengan gangguan mental begitu ya. Nah, mungkin memerlukan konseling yang berfokus pada stabilitas emosional mereka gitu. Nah, ini karakteristik yang dimiliki terkait dengan kebutuhan fisik dan mental yang unik ini dalam pelaksanaan konselingnya ini juga akan berpengaruh gitu ya. Jadi kita layanan konseling itu ya disesuaikan dengan kebutuhan mereka begitu. Kemudian rentan terhadap diskriminasi dan stigma. Jadi populasi khusus ini karakteristik yang keduanya itu mereka rentan terhadap diskriminasi dan stigma gitu ya. Jadi banyak individu dari populasi khusus yang mengalami diskriminasi atau stigma sosial yang ini dapat mempengaruhi kesejahteraan mental mereka begitu. Nah, ketika individu memiliki stigma atau mendapatkan stigma sosial begitu ya, ini bisa memperburuk kondisi mental dan emosional mereka gitu, sehingga mereka itu merasa tidak diterima atau tidak dihargai dalam masyarakat gitu. Misalnya dalam hal akses layanan publik misalnya begitu ya, di KRL misalnya. Nah, biasanya kan ada akses akses kita rentan, maksudnya gini, ketika layanan publik itu tadi ya ada jalur yang khusus untuk orang-orang yang berkebutuhan khusus begitu. Ini tadi prinsip yang keadilan tadi ya gitu. Itu prinsip keadilan itu ya kita juga memberikan akses untuk mereka gitu. Tidak mesti misalkan tangganya tinggi terus kita gotong jalan mereka. Nah, kalau ada akses untuk mereka bisa melewati sendiri gitu ya, itu kan bisa membantu mereka secara mandiri untuk hadir. Sebenarnya itu konsepnya begitu ya. Nah, makanya ini karakteristik populasi khusus itu dikatakan rentan terhadap diskriminasi atau stigma-stigma sosial. Kita berpikir bahwa orang ini harus dibantu gitu ya. Maksudnya bantu itu bukan berarti kita terus-menerus menyuapi mereka begitu, tapi bagaimana kita bisa memandirikan mereka gitu. Jadi artinya mereka punya kemampuan kok gitu, mereka bisa, cuman aksesnya memang berbeda dengan kita yang normal gitu. Tapi ya kalau kita menyediakan akses yang inklusif itu tadi ya, yang misalnya kalau di kereta itu ada jalur untuk orang-orang yang disabilitas itu tadi atau populasi khusus, ya mereka bisa secara sendiri kan untuk menjalani itu gitu, tidak tergantung dengan orang lain seperti itu. Kemudian karakteristik yang berikutnya itu mereka membutuhkan pendekatan dan intervensi khusus gitu ya. Nah, mungkin ini yang tadi saya maksudkan, misalnya kalau di kereta begitu ya, itu mereka membutuhkan jalur khusus gitu ya. Nah, itu sebenarnya maksudnya adalah kita memberikan pendekatan dan intervensi khusus gitu. Jadi ya khusus untuk mereka sesuai dengan kebutuhan mereka begitu. Kemudian yang berikutnya itu yang keempat yaitu ya, karakteristik dari populasi khusus itu adalah tingkat ketergantungan. Namun tingkat ketergantungannya itu berbeda-beda gitu. Misalnya beberapa anggota populasi khusus mungkin memiliki tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap orang lain untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jadi masing-masing anggota populasi khusus itu juga memiliki tingkat ketergantungan yang berbeda-beda. Nah, tugas kita sebagai kalau kaitannya dengan konselor tadi ya, kita melatih bagaimana memberikan keterampilan atau melatihkan individu dalam konseling populasi khusus ini untuk mereka bisa mandiri gitu. Mereka bisa melakukan aktivitas, mereka bisa produktif gitu ya, sesuai dengan kemampuan atau kompetensi yang mereka miliki gitu ya. Di balik keterbatasan mereka, tapi mereka juga bisa produktif begitu istilahnya. Baik, kemudian kita masuk ke pendekatan konseling dalam populasi khusus gitu ya. Jadi dalam konseling populasi khusus ini sebenarnya memang ya untuk pendekatannya ini sama dengan pendekatan-pendekatan umumnya begitu ya. Cuman dalam konteks penerapannya itu yang berbeda gitu.
Misalnya pendekatan psikodinamik ya. Dalam pendekatan ini kita ditekankan atau menekankan pentingnya bagaimana memahami konflik bawah sadar yang dapat mempengaruhi perilaku, pikiran, dan emosi seseorang gitu. Jadi ini tokohnya itu Sigmund ya, atau biasa dikenal dengan teori psikoanalisis. Kemudian untuk pendekatan pendekatan psikodinamik ini tadi dikatakan bahwa penekanannya itu bahwa konflik bawah sadar gitu ya, dan itu bisa berpengaruh terhadap perilaku klien saat ini gitu. Jadi masalah yang dialami, kalau menurut pendekatan psikodinamik ya, masalah yang dialami oleh individu itu bisa jadi karena konflik emosional yang mendalam dan tidak disadari. Itu berpengaruh terhadap perilaku klien gitu. Nah, kalau dalam konteks populasi khusus gitu ya, ini konflik bawah sadar yang berasal dari pengalaman masa lalu dapat memainkan peran dalam perkembangan masalah emosional dan psikologis gitu. Jadi terapi dari psikodinamik ini gitu ya, atau konseling menggunakan pendekatan psikodinamik ini memungkinkan klien untuk mengatasi konflik-konflik atau masalah-masalah itu dengan cara yang lebih konstruktif gitu. Untuk teknik-tekniknya banyak ya untuk psikodinamik ini gitu. Kemudian pendekatan humanistik. Nah, untuk pendekatan humanistik ini dikembangkan oleh Rogers ya. Saya pikir teman-teman sudah belajar mata kuliah pendekatan konseling ya. Nah, dalam pendekatan yang dikembangkan oleh Rogers ini ditekankan pentingnya penerimaan tanpa syarat dan penghargaan terhadap klien gitu ya. Dalam konteks populasi khusus ini sangat relevan ya, karena individu itu seringkali merasa dikucilkan atau tidak dihargai oleh masyarakat. Nah, tadi istilahnya ini stigma sosial tadi ya. Jadi kita tuh sering yang terjadi di masyarakat itu ya, individu yang dengan populasi khusus ini merasa sering dikucilkan atau tidak dihargai oleh masyarakat. Nah, pendekatan humanistik ini membantu membangun hubungan terapeutik yang aman dan mendukung begitu. Kemudian untuk kognitif perilaku atau CBT, ini pendekatan yang mengajarkan klien keterampilan kognitif dan perilaku untuk menghadapi tantangan yang mereka alami gitu ya. Ini menurut Beck tahun 1976 gitu ya. Nah, pendekatan CBT ini membantu klien dalam mengidentifikasi dan mengubah pola pikir negatif gitu ya, yang memungkinkan mereka yang berkaitan gitu ya, atau pola pikir negatif tentang diri mereka, tentang dunia, dan orang-orang di sekitar tadi gitu. Jadi CBT dapat membantu mereka untuk mengembangkan bagaimana keterampilan untuk menghadapi situasi yang sulit secara lebih adaptif gitu. Jadi kalau kognitif perilaku ini berarti yang ditekankan itu adalah pikirannya, dan pikiran itu berpengaruh terhadap perilaku dari klien. Jadi kalau misalnya tadi ya, klien itu sudah berpikir saya dikucilkan di masyarakat begitu, perilakunya itu akan ditunjukkan dalam bentuk mereka insecure gitu ya, mereka tidak berani untuk berbaur dengan masyarakat gitu. Nah, dalam pendekatan kognitif perilaku ini pola pikir negatif itu tadi diubah pola pikir negatifnya itu tadi menjadi pola pikir yang positif, sehingga itu berpengaruh terhadap perilaku mereka. Kalau yang tadinya mereka insecure, setelah menggunakan pendekatan kognitif perilaku ini mereka akan menjadi mereka akan menjadi lebih percaya diri begitu, sehingga mereka tidak takut untuk bersosialisasi begitu ya. Ini adalah menggunakan pendekatan dalam perspektif kognitif perilaku atau CBT. Kemudian yang terakhir itu pendekatan sistemik ya. Pendekatan sistemik ini menekankan pentingnya memahami peran keluarga dan lingkungan sosial dalam kehidupan klien. Jadi pendekatan ini lebih fokusnya itu tadi
atau penekanannya itu kepada bagaimana peran keluarga dan lingkungan sosial dalam kehidupan klien. Kalau dalam konteks populasi khusus begitu ya. Jadi bagaimana perkembangan dari individu yang dalam populasi khusus ini ya dipengaruhi oleh peran keluarga, kemudian komunitas atau lingkungan sosial mereka begitu. Jadi pendekatan sistematik ini membantu konselor dan klien memahami bagaimana dinamika sosial itu dapat mempengaruhi kesejahteraan klien gitu ya. Makanya berarti dalam pendekatan sistemik ini yang dilihat itu ditekankan ketika proses konseling gitu ya. Jadi yang ditekankan itu atau yang dilihat itu bagaimana peranan keluarga dan lingkungan sosialnya dalam membentuk karakter dari klien itu sendiri begitu. Atau masalah-masalah yang ditimbulkan itu karena itu di peran keluarga dan lingkungan sosial gitu. Oke, kita masuk ke teknik konseling untuk populasi khusus. Ini ada beberapa teknik ya yang ini saya jabarkan itu hanya 3 teknik, tapi dari teknik dari pendekatan seperti CBT gitu ya, kemudian pendekatan humanistik, kemudian itu kan ada teknik-tekniknya banyak ya. Nah, teman-teman nanti bisa pelajari lebih lanjut, tapi saya hanya menjelaskan 3 ini saja. Yang pertama itu terkait dengan teknik sosiodrama. Jadi teknik ini digunakan secara kelompok ya, teknik kelompok yang membantu klien memahami perasaan dan peran sosial melalui simulasi dan bermain peran. Nah, kalau untuk individu yang merasa tidak percaya diri karena dia memiliki memiliki keterbatasan gitu ya, atau dalam populasi khusus, nah kita bisa mengajarkan mereka untuk percaya diri gitu ya. Nah, ini melalui teknik sosiodrama atau bermain peran begitu. Kemudian teknik relaksasi dan mindfulness. Teknik ini dapat digunakan untuk membantu individu yang mengalami stres atau kecemasan yang tinggi gitu ya. Nah, teknik relaksasi ini seperti pernapasan dalam atau meditasi mindfulness gitu ya. Ini dapat membantu klien itu supaya lebih terkendali terhadap respon emosionalnya. Biasanya kan orang yang cemas itu kan emosionalnya kan dia tidak tenang gitu ya. Nah, melalui teknik relaksasi dan mindfulness ini kita bisa mengurangi stres dan kecemasan itu gitu ya, untuk membuat mereka menjadi lebih tenang gitu. Nah, relaksasi dan mindfulness ini bisa dikatakan efektif ya bagi populasi dengan gangguan mental atau mereka yang mengalami tekanan emosional akibat kondisi mereka. Ya kan, misalnya kita saja ya yang normal, misalnya kita mengalami kecelakaan begitu, terus tangan kita patah misalnya begitu. Nah, pada saat kita berada kondisi itu kan bisa berpengaruh terhadap gangguan terhadap mental kita kan, atau emosional kita kan, yang tadinya kita bisa beraktivitas seperti biasa terus tiba-tiba ini tidak bisa ngapa-ngapain gitu. Nah, itu juga bisa berpengaruh kan terhadap emosi kita. Misalnya kita merasa kesal, kenapa kok nggak sembuh-sembuh misalnya begitu ya. Nah, apalagi orang-orang yang mereka selalu akan selama-lamanya kan mereka berada dalam menjadi orang yang memiliki keterbatasan gitu, atau ya dalam konteks populasi khusus tadi gitu. Nah, sehingga hal itu bisa untuk menenangkan gitu ya. Kalau kaitannya dengan stres, kecemasan, ketakutan, itu bisa dengan menggunakan teknik relaksasi dan mindfulness. Kemudian komunikasi augmentatif. Jadi dalam konteks berkomunikasi ini juga kan ada beberapa maksudnya orang-orang dengan populasi khusus tertentu gitu ya, yang mereka mengalami keterbatasan untuk berkomunikasi gitu. Jadi komunikasi augmentatif ini adalah penggunaan teknologi untuk membantu individu dengan keterbatasan komunikasi berinteraksi dengan lebih efektif. Jadi ada alat yang digunakan untuk membantu supaya orang-orang dengan populasi khusus ini bisa berkomunikasi lebih efektif begitu. Oke, alat bantu yang dimaksud
yang berkaitan dengan komunikasi augmentatif ini misalnya bisa menggunakan papan komunikasi atau perangkat yang berbasis teknologi, sehingga mereka bisa mengekspresikan kebutuhan yang mereka inginkan itu seperti apa gitu. Misalnya kita saja begitu ya, yang normal ketika kita berbicara terus kita tidak dimengerti oleh orang lain, kita kesal kan. Apalagi kalau orang-orang yang dalam populasi khusus begitu, ketika mereka ingin mengungkapkan apa yang ingin merasakan tapi mereka tidak bisa mengungkapkan, itu kan akan menimbulkan masalah gitu. Jadi alat bantu ini bisa membantu mereka untuk mengungkapkan atau berekspresi, sehingga orang lain itu bisa memahami atau bisa tahu apa yang mereka inginkan gitu. Oke, baik. Ini pembahasan yang terakhir ya. Jadi apa saja sih tantangan dalam konseling populasi khusus gitu ya. Jadi ketika kita berbicara mengenai konseling populasi khusus, tentu ini ada tantangan tersendiri begitu ya. Jadi ketika melaksanakannya itu, jadi setidaknya tiga poin ya yang menjelaskan tantangan dalam konseling populasi khusus, yang tentu saja sebenarnya perlu diatasi begitu. Yang pertama yaitu aksesibilitas. Jadi aksesibilitas ini maksudnya adalah tidak semua populasi khusus itu memiliki akses yang mudah terhadap layanan konseling, baik karena hambatan fisik maupun ekonomi gitu ya. Hambatan fisik mungkin misalnya tadi mereka tidak bisa datang sendiri ke konselor misalnya begitu, jadi membutuhkan bantuan untuk datang ke konselor, atau membutuhkan alat misalnya secara online atau secara daring gitu ya. Dan secara ekonomi pun ya, kalau yang tidak terbatas secara ekonomi ini mungkin akan mudah untuk aksesnya gitu ya. Tapi kalau untuk orang-orang yang dalam tanda kutip ini memiliki keterbatasan juga dalam ekonomi, itu tentu akan berpengaruh juga terhadap aksesibilitasnya. Jadi salah satu tantangan terbesar dalam keterbatasan tantangan dalam konseling populasi khusus ini juga terkait dengan aksesibilitas, itu adalah bagaimana akses layanan konseling itu bisa bisa diterima oleh atau bisa diakses oleh individu yang memiliki individu dalam konteks populasi khusus begitu. Kemudian stigma dan diskriminasi. Jadi terkait dengan stigma dan diskriminasi ini, masih banyak populasi khusus yang menghadapi stigma dari masyarakat yang bisa menghambat pencarian bantuan psikologis gitu. Jadi dalam hal ini maka konselor itu perlu berperan aktif gitu ya dalam memerangi stigma ini dan memberikan lingkungan yang aman dan mendukung gitu. Jadi bagaimana kita misalnya kalau dalam konteks layanan konseling gitu ya, kan tidak hanya layanan konseling individu saja gitu ya, bisa kita misalnya konselor gitu ya bisa mengadakan psikoedukasi gitu ke masyarakat berkaitan dengan konseling populasi khusus gitu, sehingga ini bisa membantu supaya masyarakat itu tidak punya stigma tertentu kepada orang-orang yang dengan konseling dengan populasi khusus ini begitu, sehingga itu kemudian bisa membantu mereka untuk memudahkan mereka dalam mengakses bantuan psikologis terhadap mereka begitu. Kemudian kompleksitas kasus. Untuk kompleksitas kasus ini, populasi khusus itu sering menghadapi kombinasi masalah fisik, emosional, dan sosial yang membutuhkan pendekatan multidisiplin dari berbagai profesi. Jadi ya ini juga termasuk salah satu tantangan dalam konseling gitu, dalam konseling populasi khusus ya. Perlu digarisbawahi, konselor itu tidak bisa bekerja sendiri. Jadi konselor itu juga membutuhkan orang lain gitu ya dalam melaksanakan proses konseling atau memberikan bantuan kepada orang-orang atau individu dalam populasi khusus begitu. Sehingga ya itu tadi masalahnya kan tidak mesti harus dari fisik saja. Misalnya kalau fisik terus kalau fisik bagaimana peran konselor
bagaimana, apakah sepenuhnya konselor gitu. Kalau misalnya luka, bisa nggak konselor ngobatin? Kan enggak gitu ya. Jadi atau kalau misalnya harus terapi secara fisik kan konselor kan tidak bisa begitu. Jadi ya makanya kita perlu memahami juga batasan-batasan konseling untuk populasi khusus itu seperti apa gitu. Sama halnya sebenarnya dengan konseling umum gitu ya, atau untuk konseling orang-orang normal bermasalah seperti itu, atau pada konteks umumnya begitu. Itu juga kan tidak bisa sepenuhnya kita apa ya istilahnya itu kita lakukan semua gitu. Misalnya kalau dalam konteks sekolah kan siswa mengalami kesulitan belajar, bagian kitanya di mana gitu. Mungkin ya motivasi siswa untuk supaya belajar, terus bagaimana memiliki pola belajar yang baik. Mereka harus memahami gaya belajarnya seperti apa gitu. Tapi kalau untuk yang berkaitan dengan materi pelajaran kan itu tidak bisa kita lakukan sebagai konselor gitu. Kita harus bekerja sama dengan guru mata pelajaran gitu. Jadi kita harus tahu dulu batasan mana ruang lingkup kita atau pekerjaan kita sebagai konselor itu seperti apa, dan batasan yang pihak lain itu yang seperti apa gitu. Tapi yang paling penting yaitu kita memahami batasan kita gitu ya. Misalnya dalam konseling populasi khusus ini yang memiliki keterbatasan masalah fisik gitu ya. Ya kalau secara fisiknya tadi kalau mau dibantu gitu ya, tentu kita tidak bisa gitu kan, karena itu bukan ranahnya kita gitu. Tapi kalau misalnya gara-gara permasalahan fisik itu siswanya menjadi insecure, kemudian mereka memiliki pemikiran negatif terhadap orang lain, nah itu baru ranahnya konselor gitu ya. Bagaimana mengubah pola pikir yang negatif tadi menjadi positif, sehingga itu juga bisa berpengaruh terhadap kesehatan fisik mereka begitu. Artinya memerlukan kolaborasi ya antara konselor dengan pihak-pihak terkait. Tidak bisa hanya konselor saja yang membantu itu tadi gitu. Dan kita juga harus mengecek atau memastikan batasan-batasan sebagai seorang konselor itu seperti apa gitu. Oke, baik teman-teman, itu yang bisa saya jelaskan terkait dengan materi kita hari ini. Ini adalah referensi, boleh kalau mau teman-teman cari terkait dengan buku-buku ini begitu ya, atau artikel-artikel ini silahkan. Itu saja, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.